kita minta harta, jangan hanya minta harta tok, tapi mintalah harta plus plus plus. Plusnya berapa kali, Bu? 3 kali. Plusnya berapa kali, Pak? 3 kali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada sebuah renungan yang harus kita jawab untuk tujuan hidup kita yang panjang, yaitu tujuan akhirat. Yang pertama, pertanyaan saya pasti semua jawaban jamaah setuju. Apakah harta itu bisa membuat kita senang? Semuanya setuju ya? Di sini ada yang tidak senang dengan harta. Yang kedua, apakah harta itu bisa membawa kebahagiaan? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Apakah harta itu pasti membawa manfaat? Bisa ya, bisa tidak. Kemudian berikutnya, apakah harta itu pasti membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa harta kita itu bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat? Bagaimana upaya kita agar harta yang dikaruniakan Allah kepada kita itu bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bisa menyelamatkan dunia kita, akhirat kita? Ternyata Rasulullah pernah memberikan contoh doa bahwa kalau kita minta harta, jangan hanya minta harta tok, tapi mintalah harta plus plus plus. Plusnya berapa kali? 3 kali. Karena ketika orang punya harta itu kadang-kadang gampang terlena, Pak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min mustadrojin bin ni'mati alaih. Berapa banyak orang yang terlena, istidraj itu terjelongkrongkan, terjerumus karena nikmat yang begitu banyak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, dan beberapa yang lain. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Doa kita tidak hanya hina itu kekayaan, tapi kita harus minta petunjuk, minta ketakwaan, dan minta kemuliaan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen harta kita itu membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat, kita minta petunjuk dulu. Allahumma inni as'alukal huda. Kalau untuk sendiri, Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian pengen untuk mendoakan orang banyak, anak-anak saya, keturunan saya, kawan saya, tetangga saya, maka Allahumma inna nas'aluka. Kita harus minta petunjuk dulu. Kita harus tahu petunjuknya menggunakan harta itu seperti apa. Banyak orang yang menggunakan harta salah. Sampai diingatkan dalam At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Banyak orang yang berlomba-lomba, bermewah-mewahan dengan harta, terlena sampai mendekati meninggal, kematian. Banyak orang yang mau sedekah itu ketika sudah sakaratul maut, Pak. Coba kalau panjenengan membaca surat Al-Munafikun ayat 10, di situ dikatakan ketika sakaratul maut baru mau bersedekah, buru-buru ikan lele. Wis telat le. Kemana aja lu kemarin? Allah itu memberikan harta kepada kita untuk apa toh? Kan dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah memberikan harta kepada kita, kemudian Allah minta sebagian, Pak. Kalau harta itu 2,5%. Kalau panjenengan punya uang 100.000, 2,5%-nya berapa, Pak? 2.500 kecil, Pak. Rodok mikir nek wis hartane 271 triliun ya, Pak ya. 2,5%-nya lumayan itu. Kalau orang yang punya petunjuk itu, Pak, mengambil harta secukupnya, kemudian sebagian diberikan kepada yang butuhkan. Tapi kalau saya, Pak, kalau dapat gaji itu saya nggak ambil semuanya, Pak. Saya kasih kepada orang yang butuhkan, yaitu anak dan istri saya. Kalau kita punya harta, Pak, harus ada orang lain yang ikut menikmati. Bahkan saya bisa menyimpulkan,
dalam sebuah pertemanan, dalam sebuah hubungan sosial yang sangat dekat, apalagi berhari-hari teman satu kantor, satu rumah, satu kos-kosan, satu kompleks yang bareng-bareng, apalagi haji 40 hari bareng, yang namanya sedekah itu bukan sunnah lagi Pak, tapi wajib. Kalau kita berteman kok nggak pernah berbagi, itu teman macam apa loh? Jadi ketika orang itu berpisah itu ada yang diingat loh Pak. Oh saya dulu dikasih ini, ingat ini. Seperti kalau ibu-ibu itu loh ketika manten anyar, diajak sama suaminya ke alun-alun, diajak suaminya ke pantai, diajak suaminya ke Bonbin gitu. Besok ketika suatu saat sudah tua gitu, suaminya udah meninggal, setiap lihat alun-alun ingat suaminya. Lihat pantai, ingat suaminya. Di Bonbin lihat gajah, ingat suaminya. Jadi ada sesuatu yang harus kita beri Pak. Karena yang namanya pertemanan itu pasti ada gesekan Pak. Gesekan emosi, entah itu nggak suka, tersinggung. Jadi yang namanya sedekah bagi sebuah pertemanan, menurut saya, ini ijtihad saya loh Pak. Bukan ijtihad ulama. Memberi dan menerima dalam sebuah pertemanan itu bisa dikatakan wajib Pak. Harus kita mewajibkan diri untuk memberi pada teman kita, tetangga apalagi yang setiap hari kita bersinggungan. Allah yang pertama memerintahkan pada saya, harta ini untuk diapakan toh? Harus tahu Pak. Kita punya harta, nggak punya petunjuknya, seperti orang beli mobil nggak lihat manualnya. Ini cara ngeremnya bagaimana? Misalnya dulu saya pakai manual, kemudian ganti matic. Ini ngegasnya gimana? Ini ngeremnya gimana? Kalau nggak tahu bahaya Pak, bisa membahayakan diri dan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kita minta ketakwaan. Ketakwaan itu kehati-hatian Pak. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang tidak, mana yang jalan terus, mana yang tidak. Kalau misalnya Pak, mulut kita itu kalau tidak dijaga, mana yang tidak, mana yang harus, itu kadang-kadang kita itu sama dengan binatang Pak. Ulaika kal an'am balhum adol. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau ada 2 buah mangga, satu bekas gigitannya codot, satu bekas gigitannya temennya, milih mana Pak? Milih bekas gigitannya codot. Berarti bisa disimpulkan mulutnya codot lebih baik daripada itu. Bagi orang yang tidak takwa itu Pak. Orang yang tidak bertakwa itu mulutnya tidak lebih dari mulut binatang. Kemudian yang ketiga kita minta aifah. Aifah itu sifat mulia. Salah satu tanda sifat aifah itu suka memberi. Kalau minta pada Allah, kalau dengan sesama itu semangatnya memberi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita punya harta, kita harus memastikan bahwa kita tahu petunjuk Allah. Yang kedua, kita memastikan bahwa kita itu yang takwa. Rem kita bagus, gas kita bagus. Yang ketiga, kita punya sifat mulia, sifat suka memberi. Tahun 1959 itu ada sebuah konferensi WHO, World Health Organization, itu di Swiss, di Jenewa, Swiss, menyatakan bahwa orang yang sehat mentalnya itu orang yang suka memberi. Dia kalau memberi seneng, berarti dia orang yang mentalnya sehat. Tadi ketika kotak infak lewat, jenengan merengut napa mesem? Nek jenengan mesem itu indikator mentalnya sehat. Nek merengut, mungkin rada error itu.